Tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 3. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Sekarang dengarkanlah cerita tentang binatang berikut ini. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong, sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Setelah kalian memahami cerita tersebut, kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa semut mengejek kepompong? Semut mengejek karena bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. 2. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Sikap kepompong ketika diejek semut adalah diam saja. 3. Mengapa semut meminta tolong? Karena semut tergelincir jatuh ke lumpur dan hampir tenggelam. 4. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Sikap kupu-kupu terhadap semut ialah baik hati, tidak pendendam, dan mau menolong semut yang terjatuh ke lumpur. 5. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Caranya yaitu kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Lalu semut memegang erat dan kupu-kupu pun mengangkatnya dan menurunkannya di tempat yang aman. 6. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. 7. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Dari dongeng kupu-kupu berhati mulia, kita belajar bahwa sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak boleh saling menghina ataupun menyakiti makhluk lain termasuk kepada teman kita. Kita harus hidup rukun berdampingan, saling tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menghargai antar sesama. Karena kita adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan. Nah, sekarang yuk kita lanjutkan materi selanjutnya.
Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Saat di perpustakaan, setiap siswa memiliki kegiatan kesukaan. Seperti contoh berikut. 1. Iqbal. Kegiatan kesukaan di perpustakaan, membaca buku cerita. 2. Damar, membaca buku pelajaran. 3. Fani, menikmati wifi gratis. 4. Syahrul, mengerjakan PR. 5. Rizal, mengerjakan PR. 6. Debbie, membaca buku pelajaran. 7. Agil, membaca buku cerita. 8. Kiki, mengerjakan PR. 9. Riki, menikmati wifi gratis. Setiap orang pastinya memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Sikap kita sebaiknya menghargainya, karena perbedaan itu indah, dan setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai kesukaan yang berbeda. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2, karena yang berdiri hanya 1, sedangkan jumlah buku keseluruhan ada 2. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4, karena buku berwarna merah jumlahnya hanya 1, sedangkan jumlah keseluruhan buku ada 4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2, karena buku yang berpita hanya 1, sedangkan jumlah keseluruhan buku ada 2. Kita akan bersama-sama memasangkan bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X. Pecahan 1/2 dipasangkan dengan buku yang berjumlah 2. Pecahan 1/3 dipasangkan dengan buku yang berjumlah 3. Pecahan 1/4 dipasangkan dengan buku yang berjumlah 4. Dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat belajar!